Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Pesan Dakwah dalam Tema-tema Sosial atau Hubungan Sosial. Jadi untuk bab pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pesan dakwah. Jadi, secara harfiah, dakwah berasal dari kata da'a yada'u dakwatan yang memiliki arti panggilan, seruan atau ajakan. Maksud dari hal tersebut adalah mengajak dan menyeru manusia agar mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, target dakwah adalah mewujudkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dakwah adalah suatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok, yang dapat berupa pikiran, keterangan, pernyataan dari sebuah sikap yang mengajak dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima atau suatu yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Sedangkan dakwah pada hakikatnya memiliki pengertian secara khusus. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna panggilan, ajakan, atau seruan. Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara efektif terhadap penerima dakwah. Pada dasarnya, materi dakwah Islam bergantung pada tujuan dakwah yang dicapai, sudah menjadi doktrin dan komitmen bahkan setiap muslim wajib untuk berdakwah. Maka dari itu, dakwah dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab setiap muslim yang menyebarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat, terutama di sekitarnya. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab individu maupun dengan kedudukan yang bervariasi. Penyebaran agama Islam secara merata harus ditingkatkan dengan jalan memanggil, mengajak ke jalan yang benar, dan mencegah perbuatan yang merugikan atau perbuatan tercela. Umat Islam tanpa terkecuali memiliki kesempatan melaksanakan tugas mulia dengan menggunakan teknik dan metode yang sesuai dengan menggunakan atau dengan menganalisis kondisi dan kemampuannya masing-masing untuk menyebarkan agama Islam atau untuk berdakwah. Jadi kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk senantiasa selalu berdakwah atau menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan-kebaikan dan juga memberi teguran atau meluruskan suatu hal yang kurang baik atau melenceng kepada ajaran Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanti Febrianti akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian hubungan masyarakat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Di sisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dunia ini, baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Terutama dalam konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk berkolaborasi dalam pemenuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya, suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Sosial merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, untuk hidup secara memadai, manusia harus berhubungan dengan orang lain. Sebab antar manusia membutuhkan pertolongan antar sesamanya. Sedangkan pengertian masyarakat, masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antar
antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Kehidupan dalam bermasyarakat juga harus memperhatikan etika bermuamalah antar sesamanya. Dengan menjaga eksistensi etika, kesadaran, dan kemauan, beritikat baik dapat dibangkitkan. Etika-etika tersebut mencakup perilaku sebagai manusia utuh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, perilaku sebagai manusia sosial yang tidak individualis, perilaku humanis, perilaku sebagai warga yang berkepribadian dinamis, perilaku sebagai warga yang partisipatif. Di samping etika, keyakinan dalam beragama juga menjadi pondasi penting bagi keharmonisan antar masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum dakwah. Dakwah merupakan kewajiban setiap individu muslim. Dakwah mampu menggerakkan umat untuk tetap terikat dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Dakwah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan. Maka secara hukum, dakwah menjadi kewajiban yang harus diemban oleh setiap muslim. Islam adalah agama dakwah, sebab bukan saja ia banyak menganjurkan untuk menyebarluaskan kebenaran-kebenaran seperti yang terdapat dalam Islam, bahkan ia mewajibkan pemeluknya untuk tugas dakwah itu. Tidak ada perkataan yang lebih baik bagi orang-orang Islam kecuali perkataan untuk menyeru ke jalan Tuhan. Maka tugas menyebarkan kebenaran Islam merupakan bagian integral dari jiwa dan hidup seorang muslim. Ayat Al-Quran yang membahas tentang dasar hukum dakwah ini banyak sekali, diantaranya yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan Mbak Nini selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Dwi Rahmawati akan menjelaskan implementasi pesan dakwah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelompok kami, implementasi dakwah dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam apabila dikaitkan dengan fenomena masyarakat Indonesia atau di kalangan remaja sekarang ini mengalami krisis moral, sehingga perlu pembenahan terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dakwah yang bernilai pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan kepribadian sehat yang dimiliki manusia secara utuh dan menyeluruh. Orang-orang dengan kepribadian yang sehat itu dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dan dapat mengaktualisasi dirinya kepada masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya implementasi dakwah dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam untuk membina kepribadian sehat di lingkungan agar remaja itu menjadi insan yang sehat, beriman dan bertakwa. Di sini metode yang digunakan guru atau dai dalam menanamkan nilai-nilai Islam untuk membina kepribadian sehat melalui berbagai metode, yaitu yang pertama keteladanan, kedua mauidhah hasanah atau nasihat yang baik, selanjutnya perhatian, kasih sayang, dan pendekatan lainnya. Dengan metode yang sangat menarik akan menyentuh perasaan remaja dalam mencapai tujuan dakwah dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam untuk membina kepribadian sehat di lingkungan ataupun di kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi motivasi dalam diri remaja untuk selalu berbuat baik ke semua orang, menjadi pribadi yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam bersosialisasi ataupun dalam mengejar cita-cita. Sekian dari penjelasan kelompok kami atau presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.